Oke, ya, saya rubah khotbah saya buka di Yohanes 21. Ini sebuah cerita, saudaraku. Yohanes 21 itu ditulis adalah sebagai pasal terakhir dari kitab Yohanes. Dan kita tahu Yohanes itu memanggil dirinya murid yang dikasihi Tuhan. Menggambarkan dia punya gambar diri yang sempurna, yang baik. Banyak orang merasa tidak dikasih orang, tidak dikasih yang lain. Tapi kalau saudara baca kitab Yohanes itu luar biasa. Dia selalu ngomong murid yang dicintai Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan itu. Dia memperkatakan dirinya seperti itu. Ya, oleh karena itu orang Kristen dan ketika kita kenal Tuhan, tidak ada namanya kepahitan. Panggil dirimu sebagai orang yang dicintai Tuhan. Ya, kalau sudah cintai Tuhan kurang apa ya, sudah cukup semuanya saudaraku, ya. Cukup semuanya, ya. Suami istri dicintai istrinya, dicintai suaminya cukup, wes sudah enggak usah repot-repot. Enggak usah ruwet lagi, ya. Nah, dalam Yohanes 1, saudaraku saya bacakan ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, ya, dan 2 orang murid lainnya. Jadi minimal saya catat ada 5 orang muridnya yang kumpul sama Petrus sama Thomas, saudaraku ya, minimal. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi nangkap ikan. Kata mereka kepadanya, ya wes aku ikut, kami pergi juga dengan kau. Ini bahasa saya saudaraku ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang. Nah perhatikan saudaraku ya, mereka berangkatnya kapan? Pasti sore, malam kan? Baliknya siang. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk mauk? Jawab mereka, enggak ada. Ini hebat loh saudaraku ya. Karena saya lihat, saya baca nih jaraknya 200 hasta. Sekitar 90 meter. 90 meter. Dan ini di pinggir pantai. Kalau di dalam ruangan, saudara ngomong suaranya enggak kemana-mana. Ini di pinggir pantai saudaraku. Ya, suaranya hilang kena angin. Dari mana kok bisa jaraknya 90 meter? Nanti dibaca ya. Karena dikatakan jaraknya 200 meter, 200 hasta. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, siapa? Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Ya, benar ya 200 hasta, artinya 90 meter. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu, ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, di atasnya ada ikan dan roti. Ajaib ya. Ikannya di mana? Ikannya kan masih di perahu. Ya, sudah ada, tapi sudah ada. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyak dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Artinya ini sudah jelas over capacity, saudaraku, ya, tapi tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, mari, ayo makan. Perhatikan, tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya, katakan ketiga kalinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Responi Roh Kudus, saudaraku. Cerita ini menggambarkan bukan mereka baru bertobat. Ya, kita tahu bagaimana Petrus dan kawan-kawan dipanggil Tuhan dengan cara yang sama. Ketika mereka semalam-malaman enggak pergi tangkap ikan dan enggak dapat apa-apa. Kemudian perahunya dipinjam sama Tuhan Yesus, bertolak sedikit ke tengah saudaraku, untuk memberitakan firman Tuhan dan mereka ngomong dan Tuhan ngomong kepada Petrus, ayo pergilah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jala. Dia ngomong gini, Guru,
Aku udah semalam-malaman gak dapat apa-apa. Tapi karena kamu menyuruh, aku pergi juga. Dan ketika mereka menebar jalan mereka dikatakan mulai koyak. Sampai mereka panggil temannya untuk dapat ikan itu, saudaraku. Ya, perhatikan ini. Dan kemudian dikatakan Petrus sujud menyembah. Dia tidak panggil lagi guru, dia panggil Tuhan. Dia ngomong apa? Aku orang yang berdosa. Yang tidak layak. Dan saat itu juga Tuhan berkata, mari ikut aku. Aku akan mengubah engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, perhatikan, ini adalah the first impression. Impresi pertama pertemuan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan 3,5 tahun. Murid-murid itu mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, saudaraku. Perjalanan jasmani dan perjalanan rohani. Ya, perjalanan jasmani dan rohani harus berjalan bersamaan. Kalau enggak nanti saudara dikira mayat hidup. Ya. Artinya apa? Mereka pergi ikut makan sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus bikin mujizat, melihat Tuhan Yesus memperkatakan firman, melihat Tuhan Yesus mengajar para murid, bahkan berkata-kata kepada orang banyak, melihat banyak hal, saudaraku. Sampai singkat cerita mereka melihat sendiri bagaimana Yudas menyerahkan Kristus. Dan kemudian Tuhan Yesus melalui jalan salibnya dan mengakhirinya di atas kayu salib. Dan kita mendengar bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita mendengar bagaimana murid-murid itu mulai tercerai-berai, saudaraku. Ketika mereka mendengarkan bahwa Kristus mati dan tidak ada ceritanya, saudaraku. Mereka lupa apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tercatat di dalam Alkitab minimal 4 kali Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Dan dia selalu berkata, pada hari yang ketiga. Saudaraku perlu tahu bahwa Petrus itu adalah pribadi yang ikut masuk ke kuburnya Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, saya ulangin, Petrus itu saksi yang melihat kubur itu kosong. Dan dikatakan berapa hari? 40 hari Tuhan Yesus keliling ya. Tuhan Yesus keliling-keliling ketemu murid, saudaraku. Mereka tidak ngalamin apa-apa. Yang mereka lihat Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam hidupnya. Amen. Ini gambaran ya kehidupan orang Kristen yang mengalami krisis begitu luar biasa. Saya selalu sharing kepada teman-teman saya, kepada adik-adik rohani saya. COVID itu yang pertama krisis. Yang kedua pemurnian. Siapa yang dimurnikan? Orang Kristen. Orang-orang yang percaya. Oh, dulu begitu berapi-api. Dulu begitu semangat, saudaraku, lahir baru. Dari Senin sampai Senin, gak ada selesainya. Saya dulu ingat, kalau saya waktu pertama kali baru bertobat, tahun 96 akhir. Ya, 97 mulai rajin ikut kegiatan. Hari Senin itu SOM. Ya, SOM itu King KT sekarang, Kingdom Training. Kalau sekarang kan KT Express, 3 bulan, 6 bulan selesai. Dulu 1,5 tahun, 2 tahun ya Pak ya. Baru beres, dasar 1, dasar 2, menengah 1, menengah 2. Kayak SMP, SMA, terus menengah atas dan seterusnya, saudaraku. Oh, hujan-hujan berangkat. Beneran, saudaraku ya. Saya dulu kerja, ikut orang pada waktu itu. Ya, masih jadi pegawainya orang. Karena KT itu kan, SOM itu mulai jam 6 dulu. Ya, sampai jam 9, 3 jam. Ya. Saya pulang kerja jam 6. Waduh, gimana caranya ya? Tapi karena begitu bergelora, ngomong sama bos saya, bos sama atasan saya, boleh enggak saya izin setiap Senin saya pulang 5:30. Tapi ya bos saya juga orang Kristen. Ya, nah sekarang banyak orang Kristen gini, alasan kan, bos saya mau ke gereja loh, pulang duluan ya. Masa enggak ngasih sama-sama orang Kristen loh, gak rohani kamu gitu. Enggak, saya ngomong sama bos saya, boleh enggak saya pulang dulu 5:30, saya masuk 8:30. Artinya gini, saya tetap kerja sesuai jamnya, tapi saya masuk lebih awal. Dan kerjaan saya selesai. Ya puji Tuhan, seizin dia, saya 5:30 pulang kerja, saudaraku. Langsung berangkat, ikut SOM. Senin. Selasa itu pertemuan pemuda. Pertemuan pemuda itu setiap minggu dulu. Hari Selasa.
Ya doa, ngobrol, fellowship. Hari Rebo komsel. Hari Kamis latihan musik. Saya bukan pemusik, saya dulu bagian multimedia. Ya 8 tahun saya pelayanan di multimedia, saudaraku. Nulis di itu slide kosong itu, lagu-lagu. Sekarang kan enak copy paste. Zaman dulu satu lagu bisa 2 jam ngetik saudara tulis itu. Apalagi kemudian tugas di sini pakai layar HP, lagu baru. Bingung saudara aku nulisin. Ya kalau nulisannya bagus, tulisannya kayak dokter. Jemaatnya enggak baca ini resep dokter atau lagu gereja gitu kan gitu. Gak bisa dibaca. Hari Jumat doa malam. Waduh. Hari Sabtu ibadah pemuda. Hari Minggu gereja. Waduh. Cocok jadi pendeta saudaraku ya. Berapi-api. Lahir baru. Petrus ngalamin itu. Tapi ketika Tuhan Yesus gak ada saudaraku. Tidak muncul secara fisik. Perhatikan ini ya. Perhatikan. Ketika kita tidak merasakan secara fisik. Kok duitku mulai berkurang. Kerjaanku hilang. Mimpiku mulai hilang. Ya. Angan-anganku terhadap pekerjaan, terhadap anak-anak hilang. Itu fisik. Iman kita mulai buyar saudaraku. Mulai buyar. And then the worst case. Dulu yang dipanggil dari penjala ikan jadi penjala manusia. Petrus kumpul sama Yohanes. Petrus kumpul sama yang lain. Yuk kita nangkep ikan lagi yuk. Yang lain, ya wes lah. Wong Tuhan Yesus sudah tidak ada, mau ikut siapa? Dan mereka pergi semalam-malaman ke sana saudara. Firman Tuhan katakan they get nothing. Gak dapat apa-apa. Saudaraku di luar Tuhan saudara kehilangan damai sejahtera. Bahkan yang paling parah saudara kehilangan tujuan hidup. Saudara lost your calling. Ketinggalan panggilan saudara dan saya. Dan ketika mereka letih lesu, ingat loh ya, Tuhan tuh baik sekali. Ya bukan baik, baik sekali. Jarak 100 meter, 90 meter dia teriak, ada lauk pauk enggak? Enggak ada. Coba tebarkan ke sebelah mana, kiri atau kanan tadi itu. Ya, banyak pendeta ngomong kanan kiri, alas saya nggak ngurus kanan kiri saudaraku. Tuhan mau nggak lempar pun ular sampai ikan pun keluar. Ya. Ikan pun keluar saudaraku. Ya. Mereka dapat ikan. The same spiritual experience. Pengalaman rohani yang sama. Yohanes ngomong apa? Itu Tuhan. Why? Karena 3,5 tahun yang lalu mereka ngalamin hal yang sama. Ketika mereka pergi mencari ikan dan gak dapat apa-apa. Dan ketika mereka mendengarkan suara Tuhan. Tuhan menyatakan kekuasaannya. Dan ketika mereka tahu saudaraku, Petrus ya orang yang paling pilitan, orang yang paling munafik, orang yang paling bandel kan. Militan ketika nggak terima diambil pedang, tapi ketika tanyain kamu muridnya, bukan, saya bukan. Dia pakai baju, dia terjun, dia renang saudaraku. Saudaraku tadi dikatakan apa? Ketika mereka sampai, tidak ada satu orang murid pun berani bertanya kamu siapa. Malu saudaraku. Malu. Saudaraku, tentara yang desersi. Tentara yang lari daripada tugasnya. Dia tidak akan tanya sama komandannya kamu siapa. Tapi ada kabar baik. Tuhan Yesus tidak ngambil palu, tidak bikin sidang saudaraku. Tuhan Yesus siapin apa? Roti dan ikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kau tidak ngerasain apa-apa. Tuhan itu tetap setia. Dan Tuhan memperhatikan
segala kebutuhanmu. Berapa kali dikatakan Tuhan tanya mereka? Maksudnya menampakkan diri? 3 kali. 3 kali. 3 kali loh. 3 itu angka kebangkitan. Dan 3 itu angka unity. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam hari ini ada panggilan buat kita semua, saudaraku. Mungkin kita dulu, berapi-api, dipanggil Tuhan. Berkali-kali Tuhan ingetin, Tuhan panggil, entah dengan berbagai macam cara, saudaraku. Ya, saya ingat bagaimana saya dipanggil Tuhan. Oh, saya ini bandel. Dari tadi pagi Pak Anton cerita bandel, saya mungkin lebih bandel Pak dari Bapak mungkin. Sama ceritanya, aduh gawis. Tapi ketika pertama kali dijamah Tuhan, aduh nggak kuat sudah. Saya dulu jujur ya, kalau duduk tuh paling belakang deh. Ada yang duduk paling belakang. Nah itu kayak saya tuh, sama ada persis. Hati-hati loh, yang dipanggil kamu altar call lari duluan kamu kayak saya dulu ya. Tapi begitu ngalami altar call, saya lari dari belakang ke depan, saudara. Saya tidak ngerti. Saya tidak bisa bahasa roh, saya tidak tahu apa itu bahasa roh. Tapi yang saya rasakan kasih Tuhan begitu besar buat saya. Dan hari itu saya ngalami metanoia, berubah, pindah 180 derajat. Dan sampai hari ini saya terus belajar dan belajar dan belajar, saudaraku. Baru di ayat-ayat berikutnya, setelah makan kenyang, ya ngobrol guyon, baru Tuhan tanya di ayat berikutnya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan saudara tahu jawabannya, Tuhan kamu tahu hatiku, kamu tahu hidupku, kamu tahu segalanya, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan tanya saudara. Dan Tuhan katakan di ayat yang terakhir kan ya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ngomong apa? Jangan ditinggal. Jangan lari dari panggilan. Jangan. Tadi saya sharing sama beberapa teman di sini ya. Tahun lalu saya diizinkan sakit kanker 3 kali operasi, saudaraku. Operasi bukan kecil-kecil, operasi gede-gede, saudaraku. Kalau saya buka perut saya ngalah-ngalahin orang yang lahiran ya saudaraku, karena lukanya banyak, lebih banyak daripada orang yang melahirkan. Ya, usus saya dipotong, terus kemo 4 kali, ya saya 1 bulan lebih ada di rumah sakit, 6 bulan saya perawatan saudaraku. Ya, dianiaya tubuh saya. Ya, kalau sekarang kan gemuk gini kan, tambun gitu kan ya, kayak Hendra tadi ngomong, kok kegemukan ya, puji Tuhan. Ya, 156 hari saya pakai kantong di perut saya, pakai stoma, untuk menggantikan fungsi daripada anus saya, karena saya tidak boleh dipakai untuk pemulihan. Tidak nyaman saudaraku. Dan saya merenungkan, duduk sama Tuhan. Tuhan katakan pemulihan. Terus Tuhan ingetin pelayanan keluarga, pelayanan rockman. Makanya saudaraku ya, saya balik ini, saya milih benar mau ngelayani apa. Karena saya tahu hidup saya tidak lama gitu loh. Ya, bisa jadi mungkin ya nanti dipanggil Tuhan lebih cepat, kansernya muncul lagi apa dan lain-lain, banyak saudaraku. Ya dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi ya, memang saudaraku. Saya ngalamin saudaraku ya. Saya ngalamin, saya cerita ke Pak Arifin, Pak saya sakit kanker. Kamu ke rumah ya. Saya sama istri saya duduk, diambil minyak urapan itu semua penatua kumpul lengkap saudara. Pak Arifin, Pak Franky, Bu Krisi semua doain saya. Oh kesembuhan mujizat. Gak ada, saya tetap operasi. Mau ngeluh banyak alasan saudaraku ya. Biayanya banyak, bisa beli rumah. Tapi kita mau pilih hati ini untuk siapa gitu loh. Oh begitu sakit saya ngomong, Tuhan kalau diizinkan masih hidup. Tuhan kalau aku sembuh. Waduh banyak list yang saya mau lakukan saudara itu. Ya saya enggak mungkin saya lakuin semua. Tapi mari kita malam ini belajar. Saya tidak main musik kembali, ya saya tidak khotbah lama. Mari kita belajar daripada kehidupan
murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Petrus sempat lari daripada panggilan Tuhan. Lebih enak mana sih nangkep ikan jadi nangkep manusia? Lebih enak nangkep ikan. Jujur. Saya ingat 2010 saya nego sama Tuhan. 2010 itu saya baru kerja sendiri 6 tahun, saudaraku. Ya. Saya kerja 6 tahun kayak orang gila, saudaraku. Ya, maksudnya workaholic. Saya hitung-hitung, wah ini cukup nih buat saya mati. Sampai anak saya tak bagi-bagi pun mereka bisa hidup gitu loh, saudara. Sudah tidak perlu kerja lagi gitu loh. Wah kayaknya enakan gue jadi ini nih, jadi pengusaha gitu loh, saudara. Saya nego sama Tuhan, saudaraku. Saya ngomong gini, Tuhan, kalau boleh ya, kalau boleh. Aku nggak usah ngembalakan lagi gitu loh. Nggak usah hidup di pelayanan kayak gini, saudara, nggak usah. Aku tak jadi pengusaha aja. Gini loh Tuhan, kalau aku jadi pengusaha, ini saya planning loh saudara, mau pindah Jakarta. Aku tak pindah Jakarta, karena Jakarta 70% duit sana ya. Aku bisa kumpulkan duit banyak Tuhan. Kalau aku punya duit banyak, pekerjaannya untuk misi. Wih alasannya rohani banget kan. Tapi Tuhan tidak bodoh, Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan ngomong apa? Bukan panggilanmu seperti itu. Bukan panggilanmu seperti itu. Sampai hari ini saya belajar taat saudara sama Tuhan. Tidak gampang, saya bukan orang yang 100% taat dan peka. Tapi saya belajar. Tuhan ngomong ini, gembalakanlah domba-dombaku. Banyak orang lari saudaraku, ninggalin domba nih. Kadang-kadang saya jujur, saya sedih gitu loh, saya sedih. Karena ya saya belum punya belas kasihan kayak Tuhan, kadang-kadang mangkal juga gitu loh. Satu hari di tempat kami ya, ada koordinator marah, kenapa kok saya nggak dijadwal lagi? Lu nggak dijadwal gimana? Kita ngadain ibadah COVID kamu nggak ada. Kamu ninggalin pasukanmu. Terus anak-anakmu suruh nunggu kamu gitu. Saya ngomong sama tim, yang takut nggak usah pelayanan. Suruh pulang di rumah aja. Tentara yang takut kalau mau ajak perang percuma, saudaraku. Yang berani-berani aja. Dan muncul banyak sekali anak-anak muda hari itu. Yang mereka mau bayar harga. Sampai hari ini. Sampai hari ini saudara. Dan saya percaya ketika firman dibagikan, Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap saudara dan saya. Kita punya 1000 alasan saudaraku untuk lari daripada Tuhan. Kita bisa cerita 1000 kegagalan. Kita punya 1000 malu di hadapan Tuhan. Tapi percayalah ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih kita apa? Makanan. Makanan. Lu buktinya sampai hari ini dipelihara Tuhan kok. Sampai hari ini dipelihara Tuhan. Satu hari jemaat ngomel sama saya, ngeluh lah kasari. Gimana kok susah hidup saya, ini dan itu. Saya ngomong sama dia, duduk sini ya. Kamu masih punya mobil kan? Masih. Masih punya rumah? Masih. Masih punya mobil, punya rumah, ngomel. Ampun ini. Ya income saya enggak kayak dulu. Sekarang saya susah ini dan itu. Ya jualan rumahmu, jualan mobilmu. Rumah dan mobilmu bukan hidupmu. Kalau kamu kehilangan Tuhan, kamu kehilangan hidupmu. Aduh saudaraku, sudah berapa banyak cerita kesuksesannya kita dengar. Bangkrut, berhasil, bangkrut, berhasil, bangkrut, berhasil. Tinggal proses saja kok. Tapi kalau kita tidak bisa ngilangin gengsi, kesombongan saudaraku. Masalahnya kita sombong aja. Tidak mau buang ego, tidak mau buang gengsi. Tidak mau minta maaf, tidak bisa ngomong tolong, terima kasih saudaraku. Oh saya berkali-kali ngalamin kegagalan. Ketika saya sakit Tuhan tegur saya. Satu hal yang saya sembunyikan. Tapi akhirnya ngalamin pemulihan. Kesel sama orang, jengkel, saya ditipu, dibohongin. Tuhan ngomong apa? Rilis, kasih, gak usah bayar dia. Kamu minta ampun. Aduh, ya, wes utang gak suruh bayar, gak balas, saya suruh minta maaf lagi. Keterlaluan kayak kan? Salah apa? Dia yang harus minta maaf sama saya. Enggak, kamu minta maaf. Kenapa Tuhan? Karena kamu marah sama dia. Wow. Karena kamu nyimpan kesel.
Beneran saudaraku, keluar rumah sakit, salah satu hal pertama yang saya lakukan. Saya ketemu orang-orang itu, saya ngomong, saya minta maaf. Kalau omongan saya kasar, omongan saya enggak nyakiti hati kamu. Yang kedua, seluruh utang yang ada tidak usah dibayar. Waduh, hari itu ngerasain surga di muka bumi. Mungkin kalau saya enggak sakit, sampai hari ini masih saya simpan saudaraku. Oh, masih khotbah loh, masih ngembalakan loh. Tapi ada bau busuk yang saya simpan. Tuhan enggak mau, Tuhan enggak mau. Tuhan punya tujuan yang sempurna buat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa.